siang, Pak. Apa benar di sini rumah kediaman Bapak Ari Wijayanto? Iya, betul, Pak. Ada apa ya, Pak? Begini, Bapak Ari telah terlibat kasus pemerkosaan, yaitu pemerkosaan istri dari Bapak Doni. Ini surat penangkapannya. Silakan. Enggak, Pak. Enggak mungkin. Suami saya nggak seperti ini, Pak. Alah, Ari masih di dalam kan? Ari, keluar dong! Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaiton-syaiton itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaiton itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Nisa. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Pak Ustadz dan Bu Nisa, tadi di awal juga pemirsa di rumah kita sudah lihat bersama itu adalah cuplikan dari kejadian yang pernah menimpa masa lalunya Ibu Nisa. Nah di situ kita lihat kalau itu adalah suaminya Ibu Nisa sedang melakukan poligami, ya betul ya? Betul. Boleh tahu alasannya kenapa dia berpoligami? Jadi begini, terima kasih sebelumnya Mas Pak Ustadz, terima kasih. Jadi begini, suami saya itu kan paranormal. Terus dia menikah lagi. Saya tanya, kata dia untuk tuntutan ilmu dia. Tuntutan ilmu? Iya, tapi saya nggak bisa terima gitu aja. Ibu Nisa udah tanya ke wanita itu sebelumnya? Belum, saya nggak kenal sebelumnya. Belum kenal sebelumnya? Belum kenal sebelumnya. Oke, Pak Ustadz, ini alasan berpoligami adalah untuk meningkatkan keilmuannya dia nih soal paranormal ini sendiri. Gimana nih Pak Ustadz tanggapannya? Terima kasih Mas Farid, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari cuplikan tadi diperlihatkan bagaimana orang melakukan poligami dengan alasan untuk meningkatkan ilmunya, tuntutan. Ini saya kira alasan yang di luar tuntunan agama. Kalau dalam beberapa tuntunan agama kan ada orang menyatakan kenapa melakukan poligami, alasannya oh ini bagian dari sunnah Rasul. Alasan lain, oh bukan, ini bagian dari kehidupan mubah untuk menyempurnakan, mendekatkan, menolong, dan macam-macamnya. Mas Farid, kalau kita buka di beberapa literatur, misalkan literatur yang ditulis oleh Dr. Syekh Shalih Fauzan maupun di bukunya Syekh Ibnu Taimiyah itu menjelaskan konteks, tadi kan Ibu bicara tentang paranormal. Jadi ada istilah agama itu ada, pertama ada istilah al-kahin, dukun. Yang kedua ada istilah al-araf, araf panjang, dia itu seorang peramal. Tadi kan masuk peramal kan paranormal tadi. Ada yang ketiga itu adalah ada istilah ramal, itu tukang tenun. Yang keempat ada istilah alin nujum, tukang nujum, dan yang kelima adalah sihir yang dalam banyak permainan itu. Yang kelima-limanya ini di dalam tuntunan agama tidak dibenarkan. Apalagi kalau tadi kaitannya orang untuk untuk meningkatkan ilmu, kekebalan. Saya kira ini bertentangan sekali dengan tuntunan agama. Saya kira kita tidak tahu bagaimana kisah selanjutnya, argumentasi yang mendalam sehingga ini terjadi. Iya. Nah, Ibu Nisa sendiri, Ibu yakin dari mana kalau itu adalah istri dari suami Ibu? Karena suami sendiri yang ngomong sama saya, serta istrinya juga ngenalin kalau saya istri sirinya dia. Nah, itu kejadiannya di mana? Pas di rumah saya. Waktu itu awal tahun 2006, saya mergoki suami sedang berduaan di ruang praktek suami saya. Terus saya tanya sama suami malah ngajak saya ke suatu ruangan. Suami lalu ngomong ke saya, katanya itu tenang aja, katanya. Itu untuk tuntutan ilmu dia, dan tetap kamu saya utamakan. Mas, pokoknya usahain ya Mas ya, biar aku bisa ya. Tenang aja, buat kamu sih
Apa yang enggak? Astagfirullahaladzim! Mas! Ngapain kamu berdua sama perempuan ini ya? Bisa. Kamu masuk ke dalam itu, ketok pintu dulu. Jangan asal nyelonong aja. Mas! Apa yang kamu lakukan di sini? Di rumah kita! Aku ini istri kamu, Mas! Kamu itu tetap istri aku yang pertama. Hah? Apa maksud kamu? Mbak! Aku ini istrinya Mas Ali, jadi sengaja senjatanya, oke? Apa? Dan saya kamu melakukan seenaknya aja! Bisa. Dah. Dengar ya. Kamu itu istri aku yang pertama. Jadi kamu lebih aku utamain. Kamu perlu tahu ya. Aku begini atas tuntutan ilmu gaib yang sedang aku jalani. Sekali lagi, pahamin ya. Kalau dapat duit, itu buat kamu juga. Ya. Jahat kamu, Mas! Mas, kamu gak apa-apa? Udah, kamu tenang aja. Itu bisa saya selesain. Ibu kenal sama suami ini sudah tahu kalau dia seorang paranormal? Sebelumnya saya tidak tahu. Sebelumnya saya menikah seperti biasa aja. Dia bekerja seperti pada umumnya. Kemudian tahunya setelah yang tahun 2006 itu yang setelah memergoki baru ketahuan? Iya. Iya. Terus sejak jadi paranormalnya 2006, pas rame-ramenya tuh tahun 2009. Oke, nah dia paranormalnya itu tipenya yang seperti apa ya Bu? Apakah menyembuhkan orang atau dia, mohon maaf, berkawan dengan dunia hitam gitu seperti pelet dan lainnya? Katanya sih untuk menyembuhkan orang. Dan kalau pasien yang datang ke suami saya, untuk kalau dia punya istri lebih dari satu, katanya bisa terima. Maksudnya si istri yang pasien itu datang ke suami saya, dia istrinya mungkin lebih dari satu, mungkin minta supaya istri yang tuanya bisa terima. Oke, Pak Ustadz, ini berarti ada, kalau saya sih melihatnya ada peran yang lain dalam tanda kutip untuk bisa membutakan istri yang pertama ya nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Kita belum tahu Mas Farid ya, apakah ada ritual-ritual khusus Bu yang dilakukan oleh suami? Saya kurang tahu Pak Ustadz. Ya. Nah, jadi karena ibu ini nggak tahu detailnya. Jadi kalau kita buka misalkan di salah satu kumpulan fatwa Majelis Ulama, itu kan ada fatwa yang secara spesifik berkaitan dengan kasus tentang perdukunan, yaitu ada seorang yang buka praktek dengan ritual-ritual tertentu, kemudian orang terhipnotis dan seterusnya, sehingga orang mengeluarkan apa saja setiap datang ketemu sama dia karena tersugesti dan terpengaruh tadi itu. Maka kemudian setelah diidentifikasi oleh Majelis Ulama, dengan kemudian akhirnya dikeluarkanlah fatwa bahwa ini masuk dalam kategori kahin, yaitu dukun yang tidak dibolehkan dalam aturan agama. Lah, kasus tadi yang dilakukan oleh ibu dari Bu Nisa tadi, suami dari Bu Nisa tadi itu kan ada orang melakukan poligami, kemudian mungkin istri yang pertama memberontak, menolak dan seterusnya, tapi kemudian si bapak tadi dengan istri yang keduanya datang misalkan begitu, kemudian akhirnya terlunakkan oleh istri yang pertama tadi, mungkin dikasih jampi-jampi dan lain-lainnya lah. Saya kira ini bagian dari ada kekuatan lain tadi itu. Jadi bapak ini menggunakan jasa lain. Kalau dalam istilah kahin itu kan yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu kan orang menggunakan perantara. Perantara apa? Perantaranya adalah setan atau jin. Nah, jin inilah yang akan memberikan informasi apa yang dalam kekuatan batin dari orang lain tadi, kemudian menyampaikan kepada dukun tadi, maka kemudian dukun mulailah dengan istilah ramal menebak-nebak tadi. Wow, suami istri Anda begini. Nah, sekarang sudah dilunakkan. Dari mana informasi? Padahal kata Allah, tidak ada orang yang tahu apa yang ada sudurikum, yang ada terbesit dalam dada kamu sekalian kecuali Allah. Lah, setan ini atau jin ini memberikan informasi kepada kahin tadi itu, maka kemudian kahin tadi menyampaikanlah kepada pihak tadi, kemudian dikasihlah jambi-jambi atau mantra-mantra khusus, maka kemudian terlunakkanlah. Ini para pemirsa yang dihormati Allah, kalau kita buka di dalam kumpulan fatwa Majelis Ulama, ini bertentangan saya kira. Ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Kecuali misalkan begini, ada salah seorang alim, ada orang awam datang kepada orang alim, wahai orang alim, berilah kami doa-doa supaya kami bisa mendekatkan pada Allah. Kemudian misalkan Allah memberikan rukun di antara istri kami, itu soal lain. Kalau ini memang dalam konteks agama dibetulkan, karena kita memintanya adalah pada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan kita yang percaya sama hal-hal seperti itu udah masuk ke percaya dengan hal yang syirik seperti itu, Pak? Kalau orang mendatangi seorang dukun dan kemudian kita mempercayai seperti hadis Nabi, man ataka hinan,
siapa yang mendatangi kepada seorang dukun, summa u'tumina, kemudian ia mempercayai apa yang diucapkan oleh tukang dukun tadi itu. Di hadis itu ada dua versi. Ada yang pertama, maka Allah akan menutup amal, tidak menerima amalnya selama 40 malam. Itu kan rugi luar biasa. Yang kedua, kalau dalam kajian, dalam tinjauan tauhid, ilmu tauhid, maka orang yang mempercayai kepada selain Allah dan bertentangan dengan ketentuan Allah, maka ini sudah masuk dalam tindakan asyirku, perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Lah inilah salah satu dasar kalau kita lihat di dalam putusan misalkan kumpulan fatwa MUI itu karena masuk dalam perbuatan menyekutukan Allah.